Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, MotoGP Mandalika 2023 akan dimulai besok, Jumat 13 Oktober 2023. Nah, persiapan panjang telah dilakukan di berbagai sektor demi menyukseskan event olahraga dunia ini. Kita akan membahasnya bersama Pak Ari Respati, Presiden Director of Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak Sheila, apa kabar? Baik, Pak Ari sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, Pak Ari, ini gimana nih kita ngomongin Mandalika ya? Bagaimana Injourney ini merencanakan untuk mendukung dan mempromosikan MotoGP Mandalika 2023 sebagai penyelenggara perjalanan wisata? Iya, jadi pertama-tama kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa menyelenggarakan MotoGP, perhelatan cukup besar dan mendunia. Yang kedua, setelah tahun lalu kita berhasil dan dengan sukses menyelenggarakan acara MotoGP ini di tengah kondisi Delta COVID-19. Jadi ini merupakan sebuah pembuktian tahun lalu bahwa kita sudah siap memasuki masa endemi. Nah, tahun ini tentunya kita mengusung spirit yang berbeda. Spirit kita tahun ini bahwasannya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara besar, negara yang patut diperhitungkan, bukan hanya karena potensi pariwisatanya saja, tapi juga atas penyelenggaraan event-event internasional. Kita sudah sukses di G20, kita sudah sukses di KTT ASEAN, kita sudah sukses di KTT AIS. Jadi ini bukan hal baru buat Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional. Dan yang paling tidak kalah penting bahwa di tahun ini pemerintah dengan spirit yang luar biasa memberikan endorsement yang sangat besar, menempatkan Wonderful Indonesia sebagai sponsor utamanya juga selain daripada Pertamina. Nah, ini membuktikan bahwa memang Indonesia ini memiliki potensi yang patut disejajarkan. Nah, tadi pas ditanya mengenai Injourney, kebetulan ITDC ini adalah anak usaha dari Injourney. Injourney ini holding aviasi dan pariwisata yang baru saja ditetapkan dan dibentuk tahun lalu. Dan kita Injourney ini tugasnya untuk memperkuat ekosistem pariwisata, karena di bawah Injourney itu ada perusahaan airport yaitu Angkasa Pura 1 dan 2, ada ITDC, ada Sarinah, Taman Wisata Candi, ada Hotel Indonesia Natur. Jadi bisa kebayang bahwasannya kita ini sudah merupakan satu ekosistem yang kuat. Dalam waktu dekat perusahaan airline Garuda juga akan bergabung dengan kita, sehingga kalau kita sudah ingin menyelenggarakan event yang bertujuan untuk mengakselerasi ekonomi daerah, tentunya sudah bukan hal yang perlu diragukan lagi. Baik, karena pengalamannya udah banyak gitu ya. Tapi Betul. Pak Ari, apa sih sebenarnya yang membedakan MotoGP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tahun lalu saya rasa penuh dengan perjuangan. Karena tahun lalu itu selain kita menghadapi banyak sekali restriction dari COVID-19, secara infrastruktur, penyediaan infrastruktur dari ITDC selaku perusahaan pengelola dan pengembang kawasan juga masih terbatas. Karena ya kita tahu semua COVID-19 itu cukup menghantam industri tourism. Sehingga investasi pada saat itu banyak sekali tertunda. Sehingga proyek-proyek pun tertunda. Makanya kalau tahun lalu banyak sekali catatan-catatan yang perlu ditindaklanjutin. Kebetulan saya baru 1 tahun di ITDC, Mbak Sheila. Jadi tugas saya pada saat join bulan Agustus tahun lalu langsung mengebut checklist pengalaman-pengalaman jelek yang orang rasakan di tahun lalu. Sehingga tahun lalu itu kita baru punya total jumlah jalan itu masih kurang lebih 15 kilo. Nah, tahun ini jumlah jalan total kawasan kita sudah 35 kilometer. Sehingga tidak mungkin atau kecil kemungkinannya akan terjadi penumpukan karena tahun lalu itu semuanya one way. Ya kan? Nah, karena one way ya tentunya jalan bergantian. Nah, kalau sekarang itu kita sudah ada 2 ways, 1 way-nya ada 2 lane. Jadi harusnya semua itu sudah terkendali dengan baik. Lalu mengenai kantong parkir, tahun lalu itu jumlah kantong parkir baru 5.000. Itu roda 2 dan roda 4 digabung. Kali ini sudah 37.500 jumlah kantong parkir kita. Jadi 7 kali lipat. Jadi secara journey orang menonton itu tentunya sudah berbeda.
Oke, jadi ada evaluasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Betul. apa sih yang membuat MotoGP Mandalika 2023 ini menarik ya sebagai tujuan wisata bagi penggemar balap motor dan juga wisatawan internasional? Pasalnya kita tahu nih kalau hotel dan penginapan di sana udah habis terjual. Iya, betul. Memang pertumbuhan hotel di Mandalika belum terlalu signifikan. Walaupun ada, tapi belum terlalu signifikan. Karena ini tentunya tergantung dari agresivitas dari tim kita untuk meyakinkan datangnya investor. Nah, itu yang jelas mengenai hotel. Tentunya kita masih terus harus berjuang dan minta kolaborasi dan bantuan dari daerah-daerah sekelilingnya. Yang kedua, yang kita berhasil tahun ini tentunya juga kolaborasi dari pemerintah daerah ya, Pemkab Lombok Tengah dan Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk menghimbau para pengusaha hotel dan penginapan itu untuk tidak terlalu aji mumpung mengenai harga. Kadang-kadang kan kita tahu ya, kalau misalkan ada perhelatan seperti ini, kadang harga bisa dinaikin Suka di tidak dua kali masuk lipat akal. ya. Nah, tahun ini kita alhamdulillah bisa mengontrol dengan baik ya, tentunya dengan membuka banyak sekali dialog dengan para pengusaha. Dan alhamdulillah ini berjalan baik. Kita sampai detik ini belum ada istilahnya komplain tentang penonton yang mengomentari tentang harga hotel yang cukup mahal. Walaupun berhak juga untuk dinaikin tidak apa-apa, tapi sewajarnya. Ya. Nah, lalu untuk kolaborasi UMKM, tahun ini pun juga beda. Karena tahun lalu sekali lagi karena banyaknya restriction, kita paling cuma 100 jumlah UMKM. Tapi tahun ini yang sudah masuk sudah lebih dari 300. Jadi ini nanti juga merupakan sebuah ajang unjuk potensi dari Nusa Tenggara Barat sendiri. Karena kita banyak sekali makanan yang kita tampilkan. Jadi ini semacam festival cukup besar. Selain itu juga di side event banyak sekali musik dengan beberapa genre, ada di Barus, ada netral dan lain-lain. Jadi ini merupakan sebuah pestanya semua gitu. Jadi bukan hanya racing aja gitu. Di luar dari itu side eventnya sangat menarik. Aduh, menarik sekali ya Pak Ari ya. Tapi kalau tadi kan Pak Ari bilang selain tadi koordinasi ke pemilik hotel soal harga, terus juga tadi ada koordinasi sama UMKM, evaluasi kantong parkir, dan juga tadi ada perpanjangan lintasan. Tantangan apa aja sih Pak yang dihadapin terkait event MotoGP ini? Ya, kalau tantangan tentunya ada. Kenapa? Karena dari pihak Dorna sendiri ingin setiap tahun selalu ada hal-hal yang sifatnya inovatif, ya kan? Nah, tahun ini tentunya kita juga ditarget oleh Dorna supaya kita bisa mensosialisasikan program-programnya Dorna, program-programnya MotoGP ini disukai dan dicintai oleh para fans base-nya. Sehingga kita kemarin mencoba menginovasi. Kalau tahun lalu kita adakan parade di Jakarta. Nah, tahun ini kita adakan parade di Mataram. Nah, alhamdulillah animo masyarakat yang hadir itu ribuan, itu bisa dilihat dari media sosial. Nah, ini pun juga kemarin kita juga berinisiatif karena yang tahun lalu itu kan Moto2 dan Moto3 tidak mendapatkan panggung. Jadi sebenarnya event MotoGP ini bukan hanya sekedar MotoGP, ada Moto2 atau Moto2 dan Moto3 di mana dalam 3-4 tahun lagi pembalap Moto2 dan Moto3 ini juga bisa naik sampai ke MotoGP, sehingga ini yang menjadi program bersama buat kita terus mensosialisasikan para riders. Alhamdulillah di Mataram ini karena sekali lagi ini bukan hanya merupakan eventnya ITDC, Mbak Sheila, ini merupakan eventnya Indonesia. Ini udah national pride sekali, sehingga masyarakat itu sangat amat antusias dan ini yang membuat kita happy lah sebagai penyelenggara event. Oke, kalau tadi Pak Ari juga bilang persiapannya juga udah panjang, udah cukup maksimal gitu. Tentunya kita berharap ini pasti sukses. Tapi gimana sih Journey ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenparekraf dan juga penyelenggara MotoGP untuk memastikan kesuksesan perjalanan wisata ke Mandalika? Iya, ini hal yang perlu di-highlight Mbak Sheila, karena pemerintah itu pada saat meminta bahwa ajang MotoGP ini harus dijadikan ajang country branding, sehingga brand Indonesia harus besar. Sehingga InJourney bersama dengan Kemenparekraf ingin mengedepankan brand Wonderful Indonesia.
Nah, itu kita deliver tahun ini. Jadi Wonderful Indonesia ini bukan hanya sekedar iklan yang akan muncul, tapi program-programnya seperti contohnya kita akan meng-highlight beberapa spot-spot kemeriahan di kota di daerah Mandalika, di daerah Kuta Lama namanya. Lalu juga kita melihat spot-spot pantai, melihat sunset seperti di Selong Belanak dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar racingnya, tapi country brandingnya juga diangkat. Tapi alhamdulillah ini saya juga baru saja mendapatkan informasi dari beberapa pihak bahwasannya setelah MotoGP, jadi kalau hari Minggu itu selesai MotoGP, itu saya dikabarkan bahwa okupansi hotel belum langsung turun, Mbak Sheila. Jadi okupansi hotel itu baru turun nanti sekitar tanggal 20. Itu artinya apa? Artinya orang banyak extend dan banyak melancong, dan ini berarti sukses gitu kira-kira. Baik, tapi ada program khusus atau acara pendukung itu yang diselenggarakan oleh Injourney dalam rangka menyambut MotoGP di Mandalika 2023? Oh, banyak sekali Mbak programnya. Seperti yang saya sampaikan, ada parade menjadi bagian dari sosialisasi, lalu ada penanaman koral yang baru kita laksanakan tadi pagi bersama para riders. Ini juga merupakan komitmen dari Injourney mengingatkan kita walaupun para pelancong, para turis ini melakukan liburan, tapi juga tetap harus menghargai dan menjaga alam dengan baik. Itu tetap kita lakukan. Dan yang paling penting dari Injourney ini adalah keseluruhan ekosistem itu berjalan. Seperti yang pertama adalah bagaimana konektivitas. Itu memastikan bahwa pesawat itu juga cukup memadai, jangan sampai pesawatnya kurang. Nah, ini saya juga tadi baru mendapatkan laporan bahwa beberapa pesawat-pesawat seperti Garuda dan Citylink itu tingkat keterisian seatnya sudah lebih dari 95%. Dan mereka sedang mempertimbangkan untuk menambah lagi pesawat lagi untuk datang ke sini. Nah, hal itu perlu juga disinkronisasi. Nah, itulah pentingnya hadirnya Injourney sebagai holding ekosistem pariwisata untuk menjaga dan menjadi penyeimbang orkestra dari keseluruhan pemain di dunia pariwisata. Oke, lalu Pak Ari mengenai promosi wisata, tadi kan kita udah ada wisatanya juga, ada MotoGP-nya juga gitu. Tapi bagaimana sih Injourney rencananya untuk mempromosikan destinasi Mandalika dan Pulau Lombok kepada wisatawan internasional melalui perjalanan MotoGP ini? Ya, jadi pertama kita berupaya sekali lagi untuk membawa brand dari Wonderful Indonesia. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Itu yang jelas adalah inisiasi dari Injourney bersama dengan Kemenparekraf. Sehingga Kemenparekraf memberikan endorsement yang luar biasa, yang besar sekali buat perhelatan ini. Lalu yang kedua, memastikan bahwasannya KEK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bukan hanya sekedar sirkuit aja, Mbak Sheila. Kenapa? Karena sirkuit ini tuh hanya luasnya 30 hektar, sedangkan kawasan kita tuh 1.200 hektar. Nah, Injourney ingin sekali ini tuh dikenal bahwasan kawasan ini juga bisa mengundang dan harus mengundang investor dari luar. Tentunya dengan apa? Dengan adanya aktivasi-aktivasi event seperti ini. Kayak contohnya, kita tahun depan akan mulai pembangunan untuk pacuan kuda di Mandalika. Besarnya juga hampir sama kayak sirkuit, dan harapan kami hype-nya juga akan sama seperti sebesar MotoGP. Nah, hal-hal ini merupakan arahan dan roadmap yang dibangun oleh Injourney supaya sebuah kawasan itu program kedepannya itu sustain, Mbak, berkelanjutan juga. Jangan sampai terputus-putus, misalkan cuma setahun, 2 tahun, atau cuma 3 tahun. Oke, baik Pak Ari, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kami masih terhubung dengan Pak Ari Respati, Presiden Director of Indonesia Tourism Development Corporation ITDC, membahas soal MotoGP di Mandalika. Nih Pak Ari, kalau tadi kita udah bahas ya soal persiapannya dan bagaimana promosi pariwisatanya, tapi gimana nih Pak soal peran Injourney dalam memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan wisatawan yang menghadiri acara MotoGP Mandalika 2023. Nah, ini penting nih Pak. Iya Mbak, jadi memang sekali tadi saya sudah sampaikan ya bahwasannya Injourney ini tugasnya dan yang paling utama adalah menjaga kekuatan dan soliditas dari ekosistem pariwisata. Dan juga memastikan
journey dari turis itu datang ke Indonesia itu nyaman, sehat tentunya, dan juga aman. Nah ini yang paling penting di kita. Nah InJourney banyak sekali program-program yang terkait tentang pendidikan. Nah ini juga perlu, kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai kenyamanan, kesehatan dan keselamatan turis, tentunya tergantung dari providernya. Nah, InJourney banyak sekali melakukan hospitality academy, melakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan training, seperti di Danau Toba kemarin pada saat perhelatan F1 H2O, lalu juga ini di Mandalika sudah diadakan 2 batch dan animonya juga cukup sangat amat tinggi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam modul Hospitality Academy ini, selain daripada kita memperkaya kompetensi atas keramah tamahan, kita juga memastikan bahwa inovasi masyarakat dalam memperkaya potensi pariwisata itu tinggi. Jadi jangan cuma sekedar misalkan pedagang kaki lima yang ada di pantai mungkin hanya sekedar pedagangnya pedagang kopi sasetan aja. Apakah mungkin juga nanti diajari bikin boba dan lain-lain. Nah ini terus dilakukan. Memang ini perjalanan yang tidak sebentar Mbak Sheila. Ini perjalanan yang cukup panjang dan rasanya juga tidak mungkin dilakukan seorang diri. Oleh karena itu InJourney di setiap daerah selalu bekerja sama dengan pemerintah provinsi, selalu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, saya hanya memberikan contoh yang sangat amat menarik untuk dicatat dalam hal ini, bahwa MotoGP ini bukan hanya sekedar event racing. Ini juga secara tidak langsung membuka kesempatan kerja banyak buat masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Karena setiap perhelatan seperti ini bisa 4.000, 5.000 orang yang di-hire, ya kan? Dan yang membanggakan, di setiap event MotoGP, kita sekarang sudah punya marshal yang asli dari Nusa Tenggara Barat. Padahal tahun lalu, Sheila, marshal kita tuh hampir 75% masih ekspat, masih ekspatriat. Sekarang marshal yang pakai baju orange yang suka di pinggir track itu, Mbak. Itu orang lokal semua. Karena sudah lokal semua dan mereka sudah diminta beberapa kali untuk membantu dan mendukung perhelatan racing di India, juga di Jepang dan juga di Sepang. Yang artinya keramah tamahan orang Indonesia dan khususnya orang Nusa Tenggara Barat tidak diragukan lagi. Oke, berarti tapi kalau kayak gini dengan melibatkan lokal gini, berarti pengamanan jadi lebih ekstra gitu ya, Pak Ari ya? Sangat. Sebenarnya bukan masalah ekstra ya, karena event ini dibuat dari mereka dan untuk mereka. Jadi mau tidak mau mereka menjaga sendiri. Jadi kita tidak perlu seperti ketakutan karena mereka sekarang sendiri yang ingin sekali supaya kadang-kadang mereka menyampaikan kalau bisa MotoGP setahun 12 kali deh di Indonesia ya. Karena apa? Karena buat mereka selain mereka mendapatkan dampak ekonominya, mereka juga cukup sibuk dan menambahkan rezeki di mereka. Iya sih, jadi ini ada timbal balik gitu ya, malah kesana mereka ya karena ada acara terus gitu ya. Mungkin nanti bisa diusulkan oleh pemerintah gitu ya, jadi ada terus aktif di acara-acara internasional gitu. Tapi nah ini Pak Ari, ada nggak sih informasi atau panduan yang disediakan oleh InJourney kepada wisatawan mengenai tata cara menghadiri MotoGP Mandalika 2023 ini? Biar nggak salah-salah gitu ya, biar nggak nyasar-nyasar. Iya, gitu. saya rasa cukup jelas ada di Instagramnya InJourney. Kalau teman-teman nanti bisa melihat di Instagram di InJourney atau di Instagramnya The Mandalika GP. Itu lengkap sekali panduannya. Panduan bagaimana meredeem tiket, panduan kalau misalkan stiker parkirnya warna biru akan kemana, dan karena sekarang ini sudah parkirnya banyak, jadi kita akan merasakan juga mobilisasi orang itu akan dibantu 175 bus ada di kawasan. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kehabisan bus, dan bus ini muter terus. Tahun lalu juga sebenarnya seperti itu, cuma sekali lagi karena jalannya terbatas,
jadi busnya macet sendiri. Nah, jadi orang sabar gitu kira-kira. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa maksudnya kita harus welcome gitu ya, dan jangan ada yang aneh-aneh lagi gitu lah warga-warga lokalnya, dan menjaga agar acara ini sukses gitu ya. Oh, Tapi lancar semua, alhamdulillah. Warga lokal sangat amat mensupport kita. Ini sangat amat berbeda. Baik, tapi gimana nih Pak Ari, kalau Injourney ngelihat, kan tadi bilang pengen ada terus dong gitu kan, karena mereka merasakan, warga lokal merasakan dampak ekonominya gitu. Tapi kalau Pak Ari sendiri, bagaimana melihat dampak jangka panjang dari MotoGP Mandalika 2023 ini terhadap bisnis perjalanan wisata dan juga perkembangan pariwisata di Indonesia? Ya, mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit pertanyaannya Mbak Sila, mungkin bukan MotoGP-nya, bagaimana rencana jangka panjang aktivitas dari sirkuit itu sendiri? Ya, karena sirkuit ini bukan hanya untuk MotoGP saja. Seperti tahun ini kita mencatatkan sebuah catatan sejarah bahwa 1 tahun ini hampir 60 hari itu terisi kegiatannya. Ya kan, ada Shell Eco Marathon, ada Asian Road Race, dan bulan depan akan ada Porsche Single Race. Jadi kita sangat amat sibuk sekali sirkuit ini, dan di setiap acara itu ya tentunya ada marshal-nya dan tentunya ada penontonnya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat program pariwisata itu berkelanjutan. Jadi program pariwisata itu tidak stop ada di situ aja. Nah, kenapa kok penting juga kita melakukan ini? Karena kalau kita melihat seperti ITDC ini kan perusahaan negara. Kami sudah dibantu oleh negara menggunakan dana negara untuk membangun sirkuit. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita berkarya membuat terobosan untuk menciptakan event-event sehingga ini akan menjadi sebuah magnet. Nah, itulah makanya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini kita pastikan bahwa kita memiliki 2 core. Yang pertama adalah entertainment, yang kedua adalah sports tourism. Nah, moga-moga dengan fokus kedua ini ya kawasan ekonomi khusus Mandalika akan menjadi sebuah menjadikan sebuah ikon buat Indonesia, sebuah kawasan entertainment dan sebuah kawasan sports gitu kira-kira. Oke, Pak Ari, kalau misalnya kita lihat juga kan banyak, ini kan termasuk sport tourism gitu ya, dan beberapa event-event internasional juga sudah sudah dilaksanakan di Indonesia, dan alhamdulillah kita dapat pujian dan juga berhasil. Tapi ada nggak sih Pak Ari harapan gitu terkait geliat pariwisata Republik Indonesia yang terus tumbuh kalau kita lihat begitu ya, bahkan mungkin kembali normal jauh sebelum pandemi atau setelah pandemi ini malah makin menggeliat gitu. Harapannya ada nggak Pak Ari? Ya, kalau harapan kami ya, saya mungkin mewakili dari TDC selaku perusahaan pengembang dan kawasan pariwisata. Kita ini kan bukan hanya Mandalika saja Mbak Sheila. Kawasan pertama kita adalah Nusa Dua, yang sudah hampir berumur 50 tahun. Nah, yang kedua kawasan kita ini adalah Mandalika. Yang ketiga kawasan kita ini adalah Golomori di Labuan Bajo. Jadi ketiga itu Labuan Bajo itu adalah kawasan kita juga. Nah, harapan dari kami adalah keterlibatan dari pihak swasta. Karena tidak mungkin kalau kita semua yang melakukan. Kita harus mengajak investor juga untuk melakukan operasi bisnisnya di kita. Nah, yang dibutuhkan sama mereka itu apa? Yang dibutuhkan sama mereka adalah bisnis yang aman, bisnis yang nyaman, dan yang pasti setelah pasca COVID ini, bisnisnya pasti. Karena apa? Karena mereka juga khawatir kalau mereka menaruh investasi yang besar. Oleh karena itu, kembali lagi Injourney memastikan jaringan-jaringan dan kemampuan dia untuk seperti konektivitas, pelayanan di bandara, itu maksimal sekali. Supaya apa? Supaya investor juga yakin, oh iya sekarang Indonesia sudah berubah. Tapi tetap saja kita yakinkan pihak swasta sangat amat kita butuhkan dalam hal ini. Baik, tapi ada mungkin strategi khusus gitu yang dilakukan Injourney untuk mendukung pariwisata Republik Indonesia? Ada nggak kiat-kiat khusus atau strategi khusus gitu? Strategi khususnya kita harus terus membuka kawasan di mana-mana Mbak. Jadi jangan cuma berhenti di Bali atau di Nusa Dua, di Mandalika dan di Labuan Bajo. Nah, semakin banyak pengembangan kawasan di daerah lain, tentunya semakin besar. Jadi strategi besarnya adalah kita harus menjadi pariwisata kelas dunia sejajar dengan Thailand, sejajar kita tuh masih jauh di bawah Thailand. Oleh karena itu tugas kita bagaimana? Nah, supaya orang Indonesia jangan hanya taunya daerah wisata tuh itu aja. Nah, Injourney melalui ITDC
memastikan bahwa setelah Mandalika, setelah Bajo, ya ITDC harus mengembangkan daerah lain gitu loh. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang menjadi sebuah strategi, Mbak. Jadi karena Indonesia kan kita ngomongin Indonesia tuh luas banget ya, Pari ya, Sangat gitu dari besar, Sabang, sangat Merauke, besar. dan potensi-potensi yang masih belum terjamah wisatanya gitu, masih banyak banget, dan ini yang harusnya jadi perhatian gitu. Jadi nggak cuma yang dijual Betul. itu tadi Bali, Labuan Bajo, dan apa tadi ya, pokoknya masih banyak lah Betul. intinya gitu ya. Dan bulan depan InJourney akan mengadakan juga pagelaran, bukan pagelaran, sorry, racing aquabike Oke. atau jet ski di Danau Toba. Keren. Gitu. Nah, jadi hal-hal ini terus harus kita perbanyak, Mbak Sheila. Oke, berarti aku tunggu undangan dari Pari ya untuk ke sana untuk lihat langsung ke Danau Toba ataupun ke Mandalika, dan kita berharap semoga acara di Mandalika ini sukses terus, pokoknya lancar, dan kita akan semakin harum di internasional. Terima kasih Pari Respati, Presiden Director of Indonesia Tourism Development Corporation ITDC, telah bergabung di Sinda Sore. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat selalu.